Ya, kalau visum dan laboratorium sudah didapat di penyidik, pasti disimpan atau dikompulir oleh penyidik, ya, dijadikan satu untuk pemberkasan tentunya. Saksi adalah anak dari seorang aktor terkenal. Ya. Betul. Ya, karena memang ini saksi mendengar, ya, karena memang mendengar. Nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Kasus dugaan tubuhan dengan anak di bawah umur yang melibatkan Loli, putri dari Nikita Mirzani, dengan terlapor Fadel Bajideh masih panas. Diketahui, Fadel sebagai terlapor akan menjalani pemeriksaan esok hari di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, pihak kepolisian telah memeriksa 9 saksi sebelum akhirnya bertambah menjadi 13 saksi yang nantinya akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Dari sekian banyak saksi, terdapat satu saksi wanita berinisial A yang merupakan sahabat dari Loli sekaligus anak aktor ternama yang belum disebutkan identitasnya. Keterkaitan anak aktris berinisial A ini sangatlah penting, sebagaimana rupanya Loli kerap curhat dan menceritakan segala keluh kesahnya terhadap yang bersangkutan. Lantas, benarkah saksi berinisial A ini menyimpan banyak bukti yang bisa memenjarakan Fadel? Jadi ini bukan saksi baru ya. Jadi sebetulnya saksi ini muncul setelah adanya saksi yang kemarin diperiksa. Nah, setelah dia menyatakan bahwa ternyata saksi inilah yang tahu, yang melerai dan sebagainya. Jadi saksi fakta yang tahu. Cuma dalam proses ini saya tadi sudah menyampaikan supaya mungkin dipanggil secara resmi karena dia adalah ada satu pekerjaan yang mengharuskan dia datang kalau ada panggilan. Nah, seperti itu tadi kita lagi komunikasikan dengan penyidik di atas. Saya tidak tahu ya dia anak siapa, yang jelas dia berinisiatif sendiri, saya hormatin. Tiba-tiba dia telepon saya, bang saya yang tahu dan izinkan saya hadir untuk menjadi saksi. Tapi latar belakangnya saya tidak tahu. Mungkin penyidik yang di atas yang tahu atau ibu yang lebih tahu karena ibu yang berhubungan dengan penyidik. Saksi adalah anak dari seorang aktor terkenal. Ya. Ya, karena memang ini saksi mendengar, ya, karena memang mendengar. Jadi memang keterangan dari saudari A kita butuhkan, ya, kemudian memberikan. Itu penyidik yang memang dikumpulkan, ya. Jadi untuk sementara ini memang sudah dikumpulkan oleh penyidik dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kasus yang dilaporkan oleh NM. Teman curhat, teman dia nelpon jam 2 malam sambil nangis-nangis dan seterusnya. Artinya begitu dekat ya? Sangat dekat dan dia yang sangat tahu. Saya anggap ini satu hal yang luar biasa karena ternyata dari sekian saksi dialah yang saksi yang sebenarnya. Karena dia yang berhubungan, dia yang ada di apartemen, dia yang naik ke apartemen, bahkan dia bisa menceritakan. Kalau misalnya itu reka ulang, dia bisa menjelaskan nih, bagaimana ada sebuah kejadian di situ. Jadi ini saya sampaikan begini, jangan nanti tambah stres yang mendengar ini. Ya, ini sudah saya kasih clue-clue, jadi jangan terlalu banyak ngomong kamu yang aneh-aneh. Ya, saya kasih tahu, ini sekarang saya kasih clue, saya kasih suatu tanda tanya buat Anda. Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, nggak bisa lari lu, dikejar lu sama Nikita Mirzani. Ya, jadi kalau untuk penambahan saksi itu pasti diperlukan. Karena apa? Untuk memberikan penjelasan bahwa kasus ini dibuat terang menerang, ya, itu pasti kita cari. Apalagi sudah didatangkan, itu pasti kita meminta keterangan. Itu dilakukan. Polres Jakarta Selatan menginformasikan bahwa hasil pemeriksaan visum yang dilakukan terhadap Laura Mezani Nasero Asri atau Loli, putri Nikita Mirzani, akan memberikan informasi penting mengenai status keperawanannya.
Nurma Dewi, selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa pemilihan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM dilakukan karena kelengkapan alat medis yang tersedia, termasuk kemampuan untuk melakukan pemeriksaan mendalam yang diperlukan dalam kasus ini. Kondisi ini semakin rumit mengingat dugaan bahwa Loli telah melakukan aborsi atas permintaan kekasihnya, Fadel Bajide. Pihak kepolisian sudah menerima hasil visum dari RSCM dan bersiap untuk mengumumkan temuannya. Sementara itu, ketegangan di sekitar kasus ini semakin meningkat dengan banyak yang bertanya-tanya tentang konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi Fadel. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menunjukkan keyakinan bahwa bukti yang diperoleh dari hasil visum dapat menjadi kunci untuk menjebloskan Fadel ke dalam jeruji besi. Mereka percaya bahwa bukti medis yang mendukung pernyataan Loli akan memperkuat posisi hukum mereka. Dengan bukti tersebut, mereka berharap dapat memperjelas kronologi peristiwa dan membuktikan adanya dugaan tindak kekerasan atau manipulasi dalam hubungan antara Loli dan Fadel. Ya, kalau visum dan laboratorium sudah didapat di penyidik, pasti disimpan atau dikompulir oleh penyidik, ya, dijadikan satu untuk pemberkasan tentunya. Ya, jadi untuk hasilnya yaitu yang tahu penyidik dan nanti dibuka di pengadilan, itu jelas, ya. Karena itu memang haknya yang menerangkan adalah ahlinya, yaitu dokter. Kan diobservasi, kemudian juga ada kesimpulan. Nah, itu yang memang harus diteliti betul-betul, ya, dalam kasus ini. Nanti memungkinkan untuk dibacakan hari ini atau memang ada pengunduran atau besok gitu kemungkinan Nanti kita update. Secepatnya itu visum sudah di tangan penyidik, pasti kita update, ya. Tapi untuk isinya, rekan-rekan mohon izin, untuk isinya yang pasti, yang tahu dan menjelaskan adalah ahlinya, ya, itu adalah dokter. ILM pasti kita minta keterangan, ya, karena memang saksi korban yang dilaporkan oleh orang tuanya, gitu. Kapan nanti? Sudah ada? Jika memang kita perlukan, secepatnya kita minta keterangan dari LM. Untuk sementara penyidik sudah memberikan, ya, menunggu tanggal, hari, jamnya kita tunggu, ya, datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan ke penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Itu untuk saksi korban VA. Nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main, ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun ini. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tolong jangan main-main, lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Yang jelas kan pasalnya kesehatan, ya kan, undang-undang kesehatan, kemudian juga pelindungan anak, kemudian juga di KUHP. Itu udah jelas, ya. Kemudian memperjelas kasus ini dengan barang bukti, ya, berupa visum, foto dan lain-lain. Itu memperjelas. Itu berapa tahun itu? Untuk hukumannya atau sanksinya sendiri? Itu kasus ini yang jelas 5 tahun sampai 15 tahun. Itu jelas kasus ini, ya. Karena di bawah umur. Yang itu kasusnya yang dilaporkan terutama. Oleh karena itu kita cari pembuktian. Apa yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap putrinya Loli menuai beragam tanggapan dari publik. Banyak yang memberikan dukungan kepada Nikita, terutama di media sosial, di mana warganet mengungkapkan simpati dan empati atas perjuangan seorang ibu yang berupaya melindungi anaknya. Momen ketika Nikita berusaha membawa Loli keluar dari apartemen menjadi sorotan utama, dengan drama penolakan dan tangis histeris Loli yang mencuri perhatian publik. Proses penjemputan tersebut penuh emosi, mencerminkan ketegangan yang mendalam dalam hubungan mereka. Sikap Loli yang keras dan kasar terhadap Nikita selama penjemputan dan pemeriksaan di kantor kepolisian memang membuat banyak orang merasa miris.
terlihat jelas bahwa Loli sedang berjuang melawan rasa sakit dan kebingungan yang diakibatkan oleh situasi yang rumit ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Loli perlahan mulai menyadari bahwa semua tindakan Nikita berasal dari cinta yang tulus. Nikita yang selama ini dikenal sebagai sosok yang berani dan tegas hanya ingin yang terbaik untuk putrinya. Setiap langkah yang diambilnya, meskipun tampak keras di permukaan, sebenarnya didasari oleh keinginan untuk melindungi sang anak dari pengaruh negatif dan trauma akibat perlakuan tak pantas yang diduga dilakukan oleh Fadel. Dalam momen-momen refleksi, Loli mulai memahami bahwa ibunya tidak hanya berjuang untuk menyelamatkannya, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik dan aman bagi dirinya. Karena kenapa kamu ini kok sampai kamu teriak-teriak, kau marah-marah, itu orang tuamu, itu mamamu. Iya, itu mama saya. Jadi tolong jangan kau panggil namanya. Iya, saya nggak akan panggil lagi. Janji ya nak, iya. Terus sambil nangis, saya rangkul. Ada yang diminta kepada saya, tapi itu kan saya harus sampaikan ke kita. Ada sesuatu barang kayaknya yang diminta, sambil dia ngomong, oh bantuin, iya nak, nanti saya sampaikan. Sekarang kamu tahu nggak kejadian ini sampai kamu dibawa ke sini itu apa sih tujuannya? Jadi jangan kamu salah paham seakan-akan mamamu itu jahat sama kamu. Enggak, nah, mamamu itu ingin melindungi kamu, ingin jaga kamu karena ada naluri seorang ibu itu lebih dahsyat. Di saat naluri ibu dalam perasaan dan hatinya ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk melindungi anak saya. Itu adalah suara hati seorang ibu dan itu yang dilakukan. Ini kita paham ada sesuatu yang perlu dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya. Jadi apa yang dilakukan mamamu nak untuk melindungi kamu, membawa kamu dari apartemen sampai di sini itu nggak ada, kepentingannya cuma satu, kepentingannya menjaga kamu, melindungi kamu. Kenapa? Karena Niki harus melakukan proses hukum. Caranya harus diproses secara hukum supaya dapat melindungi kamu. Saya gituin, saya rangkul. Jadi beginilah dia, saya kepalanya ya. Kamu jangan meledak-ledak lagi, jangan marah-marah lagi, dan jangan kamu sebut mamamu dengan namanya. Nggak baik nak, kayak gitu. Iya, dia mamaku. Awalnya kan dia gini. Nikbil kalau nggak salah. Seingat saya dia manggil. Saya bilang, kenapa kamu panggil nama? Itu kan ibu nak. Sambil nangis. Saya begitu saya rangkul, saya bilang iya itu mamaku. Nangis dia. Saya rangkul, saya tenangkan. Sudah kamu tenang, nggak ada apa-apa ini. Kamu harus paham, tidak ada satupun terbetik dari hatinya mamamu untuk nyakitin kamu. Kau itu anak yang paling disayang. Saya tahu kamu dari kecil, saya bilang. Nangis itu di situ dia. Ya nangis, saya pun juga nggak kuat, terus saya jalan. Ya, saya lihat sudah Niki, saya suruh keluar karena saya panjang nanti percakapannya. Cukup panjang, hampir 1 jam saya ngomong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.